Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik yang ada bersama-sama lewat Zoom ini maupun yang ada di YouTube dan juga yang ada di Facebook. Saya berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani istri saya, Ibu Atik, yang juga akan menyampaikan sharing firman Tuhan bersama. Saya percaya kita semua juga akan menikmati firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Bukan berarti saya lebih pintar, lebih hebat, lebih pandai, tetapi saya hanya ingin bersharing bagi pengalaman di dalam Tuhan, saudara. Ya, boleh minta tolong Bapak Pendeta Walker untuk sharing host-nya kepada kami untuk bisa menampilkan PowerPoint. Saya bisa langsung ya ambil ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Belum mau tampil ini. Nggak kelihatan ya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ya, pagi hari ini kita akan bersharing tentang bagaimana kita mengasihi dan bukan dikasihi, saudara. Ya, berkaitan dengan tema ini, saya percaya dunia sedang merayakan hari kasih sayang atau yang disebut dengan hari Valentine ya, saudara. Dan saya percaya bahwa itu berawal dari ya apa yang ada di dalam Alkitab, supaya kita ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang menariknya adalah setiap orang itu cenderung pengen dikasihi, saudara. Ya, benar atau iya, saya percaya itu ada di dalam hati kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajak supaya setiap kita untuk lebih mengasihi, bukan dikasihi, saudara. Kalau dunia begitu mengharapkan kasih dan kasih, sehingga banyak keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang pada akhirnya mereka akan kecewa dengan pasangan mereka. Kenapa? Karena mereka mengharapkan kasih yang berlebihan. Ya tidak salah, saudara, ya kalau kita mengharapkan kasih dengan orang yang kita kasihi. Tetapi inti daripada kehidupan ini seperti yang Tuhan sudah bagikan dalam kehidupan kita, Dia itu memberikan kasihnya yang luar biasa. Dia datang ke dunia ini menjadi serupa dengan kita, mengasihi kita, saudara. Dengan maksud supaya kita yang berdosa ini dapat mengalami kasih, bahkan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, pagi hari ini istri saya juga akan menyambungkan firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca, kita sama-sama dengar. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau mohon maaf Pak Volker, kalau sekiranya Bapak bisa bantu kami untuk tayangkan, boleh ya Pak, kalau sekiranya bisa. Terima kasih Bapak. Jadi di dalam Yohanes 15 ayat 12 ini katakan bahwa keselamatan yang kita dapatkan saat itu adalah karya dari Allah. Karya dari Allah sendiri yang mengasihi kita. Bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karenanya mengapa kita harus juga mengasihi dalam hal ini, karena kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Tentunya ya, dan iman pun yang ada pada kita itu diberikan oleh Allah di dalam hati kita. Jadi bukan karena hebat dan kuatnya kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang diberikan untuk kita, sehingga kita boleh diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan dan kita untuk boleh beriman kepada Tuhan. Justru karena teladan inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita.
Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita pun sebagai pengikut Kristus sudah seyogyanya, sudah seharusnya kita terlebih dahulu mengasihi apa yang Tuhan sudah teladankan bagi kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 katakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Sehingga kita boleh diselamatkan. Tuhan begitu mengasihi kita. Karena itu alasan bahwa kita pun harus mengasihi. Nanti kita akan belajar ada beberapa hal yang harus kita kasihi ya, puji Tuhan. Selanjutnya di dalam Filipi 2 ayat kedua sampai dengan ke-8 demikian firman Tuhan ya. Saya ambil intisarinya aja yang berkata demikian, hendaklah kamu sehati sepikir saudara, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan Bapak Ibu, ini adalah hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Dalam keadaan dia masih ada di penjara, saudara, dia tetap semangat dengan jemaat yang begitu memahami pentingnya mengasihi. Jadi Paulus dengan sukacita mendengar bahwa mereka sudah belajar hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Walaupun di dalam keadaan yang tidak mengenakan bagi Paulus yang sedang ada di tawanan ya, di penjara, tapi dia tetap berkata supaya kita selalu memiliki pikiran yang sama di dalam Kristus, memiliki kasih yang sama di dalam Kristus, supaya kita belajar rendah hati, menganggap orang lain lebih penting, lebih utama, saudara, supaya kita tidak hidup dengan egois kita, kepentingan kita, ya, tetapi juga kita harus belajar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Keinginan Kristus adalah mengasihi jiwa-jiwa. Pikiran Kristus adalah supaya setiap orang boleh mengenal kasih yang sesungguhnya, saudara. Setiap orang boleh memahami bahwa pentingnya mereka bersatu untuk menyelamatkan setiap orang yang belum kenal Kristus. Supaya setiap jiwa-jiwa itu diselamatkan. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, supaya kita belajar ya untuk dapat mengasihi sesama kita, terlebih lagi keluarga kita, pasangan kita. Dan tidak sampai di sana, saudara, tetapi orang yang belum mengenal Tuhan itu menjadi prioritas kita saat ini. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, itu sudah biasa, saudara, ya. Tapi bagaimana ketika kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Bagaimana teman-teman yang suka mengecewakan kita di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan, saudara. Ada banyak orang yang sudah melayani, tapi bisa juga masih mengecewakan. Nah, pagi hari ini kita diminta supaya kita tetap mengasihi. Bahkan kita menganggap orang lain, saudara, lebih penting dikatakan. Seperti itulah Kristus datang kepada kita sekalian yang sesungguhnya kita tidak layak, tetapi Dia begitu mengasihi kita dan melayakkan kita, supaya kita terpanggil juga untuk menyatakan kasih yang sesungguhnya di dunia ini. Ya, kasih Kristus itu bukan kasih yang cuma sekedar di bibir, saudara, ya, bukan sekedar diucapkan, tetapi kasih yang benar-benar sesungguhnya mengasihi. Saya percaya di hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Saya melihat ada banyak begitu masalah di dalam keluarga, masalah dalam rumah tangga, dan tidak sedikit
yang ambang di kehancuran, saudara. Dan di masa-masa pandemi ini, perceraian begitu banyak. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan banyak orang Kristen di dalamnya, saudara. Kenapa? Karena banyak hal yang mereka tidak pahami tentang kasih ini. Sehingga mereka lebih ingin dikasihi, bukan mengasihi. Kalau di antara pasangan kita saling berlomba-lomba mengasihi, saya percaya tidak akan ada perceraian, tidak akan ada kekecewaan, saudara, tidak akan ada miskomunikasi. Yang ada adalah kesatuan hati, dikatakan. Ya, demikian. Betapa pentingnya mengasihi itu, karenanya ketika di hari-hari terakhir pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para muridnya, yaitu perintah yang baru. Karena pentingnya daripada pesan ini, Tuhan Yesus sampai mengulang sampai 3 kali. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 34, katakan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang pertama Tuhan Yesus katakan di Yohanes 13 ayat 34, diulang lagi di dalam Yohanes 15 ayat 12, katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan Yohanes 15 ayat 17 pun ulang lagi, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai diulang berulang-ulang oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berarti poin ini adalah poin yang sangat penting. Karenanya tidak bisa kita abaikan. Perintah ini mungkin perintah yang sederhana, tetapi tidak mudah ya untuk dilakukan. Perlu ada satu usaha bagi kita, tetapi kita percaya ketika Roh Kudus ada di dalam setiap kita, maka Roh Kudus itu yang akan memampukan setiap kita untuk mengasihi. Kasih yang apa? Kasih yang walaupun dia mengecewakan saya tetap mengasihi. Walaupun dia tidak cantik rupanya atau tidak sempurna bentuk fisiknya, aku tetap mengasihimu. Contoh soalnya seperti suami saya. Walaupun di dalam ada kelemahan di dalam tubuhku, dia tetap mengasihi aku karena Roh Kudus yang memberikan, yang berbicara di dalam hatinya. Amin. Untuk dia, untuk suamiku, memperistri aku. Jadi intinya kasih itu tidak melihat keadaan fisik. Ketika kasih Allah ada di dalam kita, kasih agape itu yang melingkupi kita, segala kelemahan dapat ditutupnya dengan kasih yang daripada Tuhan. Ya, selanjutnya dikatakan bagaimana supaya kita memiliki kasih. Next, yes. Kita harus minta bimbingan Roh Kudus, tadi sudah dikatakan, ya. Dan yang kedua, kasih itu adalah pemberian dari Tuhan sebagai anugerah yang harus kita percaya bahwa oleh Tuhan saja kita bisa memiliki kasih yang dapat kita bagikan kepada sesama kita, saudara. Dan saya percaya kasih adalah isi hati Bapa yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin seorang bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin seorang dapat mengasihi dengan walaupun, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengasihi dengan sempurna. Dan dalam prakteknya hanya dibutuhkan kemauan untuk kita mampu melakukan kasih itu. Roh Kudus yang ada di dalam kita pasti bisa memampukan kita mengasihi sesama kita. Next slide. Alkitab mengajak kita untuk mencontoh Tuhan Yesus di dalam membangun hubungan kita. Tentu yang dimaksudkan dengan hubungan ialah hubungan yang pertama ialah hubungan kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan. Dan juga dengan suami yang terdekat, dengan anak-anak, dengan tetangga. Begitu manisnya hubungan kami dengan Pak Walker. Ya, hubungan dengan sahabat, orang tua, bahkan sekeliling kita, orang-orang mungkin yang ada di luar kita.
Saya ada mendengar banyak kesaksian juga. Bagaimana Pak Walker pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling Pak Walker. Begitu kasih Tuhan nyata. Justru seperti itulah kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dapat memiliki kasih yang daripada Tuhan terhadap dunia yang gelap ini. Sehingga terang itu boleh bercahaya. Karena terang itu tidak dapat disembunyikan di dalam kegelapan. Nyata kuasa Tuhan di dalam setiap kita. Puji Tuhan. Amin. Ya, kita bisa membangun hubungan yang pertama itu dengan Tuhan, saudara. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-11 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini adalah hukum yang pertama dan utama, ya, supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan yang pertama-tama. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kasih Tuhan yang murni, kasih Tuhan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya juga kita harus bangun hubungan, ya, dengan keluarga kita. Itu hal yang penting yang kita harus bangun, kita harus jaga. Kadang-kadang kita pandai berhubungan dengan sesama kita, dengan jemaat, ya, dengan saudara seiman, tetapi ada kalanya juga tidak sedikit hamba Tuhan, orang percaya yang lupa membangun hubungannya dengan anak-anak, dengan pasangannya, sehingga keluarga mereka terabaikan. Ada banyak orang yang sibuk pelayanan, ada banyak orang yang sibuk atas namakan Tuhan, ya, di dalam beraktivitasnya di gereja, di persekutuan dan sebagainya, tetapi keluarganya menjadi terbengkalai. Yang ini juga Tuhan tidak mau, ya, supaya kita bangun hubungan sama Tuhan juga sama keluarga, saudara. Kami selalu mendidik anak-anak dari kecil, ya, sampai hingga mereka dewasa, mereka mandiri. Semua anak-anak kami doakan, kami sebagai imam, sebagai orang tua, sebagai ayah yang adalah sumber di dalam bahasa aslinya, dia juga harus membawa anak-anak dan keluarga kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai hari ini anak-anak kami sudah ada yang berkeluarga, yang sebentar lagi berkeluarga. Mereka semua juga sudah menjadi imam, saudara. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan itu diteruskan kepada keluarga yang baru, ya, ini keluarga anak-anak saya, supaya mereka tetap menjadi imam di dalam keluarganya, supaya mereka terus bangun hubungan sama Tuhan, mereka juga dapat melayani. Jadi yang pertama, supaya kita punya hubungan sama Tuhan itu tetap terjaga, kita juga harus mengaplikasikannya di dalam keluarga inti kita, saudara. Baru kita keluar menjadi berkat, melayani sesama kita, baik yang ada di gereja, di tetangga, maupun yang ada di lingkungan sekularitas kita, tempat kita bekerja, ya. Selanjutnya juga kita harus bangun hubungan dengan, next slide, ya, supaya kita terus punya relationship dengan orang lain, sesama kita, saudara. Kami juga ada doa pagi setiap hari jam 5, ya, kami bangun hubungan. Bukan saja di dalam doa-doa yang kita naikkan bersama, tetapi juga kami punya komunitas-komunitas sel atau kelompok sel, ya. Ini yang memeliharakan kami untuk bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ketika kami lemah, ada yang menopang. Ketika kami susah, ada yang menghiburkan. Bahkan ketika kami sakit, ada yang mendoakan, saudara. Dan inilah pentingnya kita berkomunitas di dalam keluarga Tuhan. Supaya kita juga bangun hubungan yang baik dengan sesama kita, anak-anak Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak ingin kita hidup sendiri, Tuhan tidak ingin kita melayani sendiri, tetapi kita dimampukan untuk bersama-sama dapat melayani Tuhan. Saya melihat betapa pentingnya kita bangun komunitas sel atau kelompok sel di dalam kehidupan rohani kita. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan jadi sempurna, saudara. Amin. Karena ketika kita sendirian, kita tidak melihat Tuhan nyata dengan kuasanya. Dan saya melihat ada banyak orang yang di dalam keberadaan
kehidupannya ya sangat amat membutuhkan orang lain, sangat amat memerlukan satu dengan yang lain. Ada banyak kejadian di dalam Komsel yang saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Dan itu benar memampukan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang bisa menyatakan kasih Tuhan di dalam komunitas orang percaya. Saya berdoa agar setiap kita tetap bangun hubungan yang pertama dengan Tuhan, amin. Yang kedua dengan keluarga kita, yang ketiga dengan sesama kita, saudara. Baik teman di dalam pelayanan, teman di dalam gereja, teman di dalam Komsel atau komunitas Kristen, yang juga kita dapat bangun hubungan dengan sesama kita, tetangga kita, dan setiap orang yang ada di kehidupan kita. Inilah yang menjadi hal yang utama, supaya kita bisa mengasihi terus dan terus karena Tuhan. Bukan dikasihi, saudara. Ya, kalau dikasih itu sifatnya pasif, dikasihi sifatnya menunggu, menanti, tetapi mengasihi adalah aktif, proaktif, dan inovatif, saudara. Supaya kita bisa memperhatikan sesama kita. Memperhatikan itu tidak mahal, ya. Bukan selalu kita berbagi secara materi, tetapi kita bisa memberikan waktu kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya, melihat keadaannya, saudara, agar mereka juga merasakan kasih Kristus lewat kita. Saya percaya lewat perhatian kita, lewat saran kita, lewat banyak hal yang bisa kita bagikan, itu bisa menolong, menguatkan teman-teman di dalam gereja maupun teman-teman yang ada di sekitar kita, saudara. Saya percaya biar kita semakin dimampukan Tuhan untuk dapat mengasihi lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita terus belajar dari Tuhan Yesus dalam mengasihi. Dia memberikan yang terbaik dari dirinya, bukan berdasarkan dari apa yang manusia telah perbuat, melainkan karena kasih Allah untuk manusia. Marilah kita mengasihi, bukan berdasarkan orang yang telah perbuat kepada kita, tetapi kita mengasihi berdasarkan komitmen yang tulus. Amin. Dan pernyataan bahwa kita mencintai Tuhan lebih di atas segalanya. Karenanya kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita sekalipun. Kami tutup dengan 1 Korintus 13 ayat 4-7 katakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Luar biasa, kasih itu sempurna adanya. Kita naikkan satu pujian dan nanti kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tiada batasnya. Kasih yang sungguh-sungguh untuk dapat menyelamatkan kami yang berdosa. Oleh karena Tuhan, maka kasih itu menjadi sempurna. Kami bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Hamba-Mu akan berdoa bersama-sama dengan para penjaga menara. Mari kita naikkan doa syafaat kita buat sesama kita, saudara. Pagi ini kami teringat akan mereka yang sakit, Tuhan. Kami berdoa biar kuasa bilur darah-Mu yang menyembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Jeffrey, Ibu Mercia dan anak-anak. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan oleh darah Tuhan Yesus, oleh bilur darah Tuhan yang berkuasa. Juga untuk Ibu Yani, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan tolong Bapak Supri dan keluarga. Kami terus berdoa juga untuk Bapak David dan Ibu Fani, Tuhan jamah, Tuhan Engkau sanggup menyembuhkannya. Apapun yang mereka alami saat ini, sakit penyakit mereka, kami percaya ada kuasa kesembuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat Bapak Frankie dan anak Yesaya, pemulihan kesehatan Bapak Yoyon dan Bapak Mesak Dato. Tuhan, kami percaya Engkau izinkan mereka untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami percaya mereka akan sembuh di dalam nama Yesus. Mereka akan sembuh dan sempurna di dalam kesehatan mereka, Tuhan. Kami bawa juga di dalam setiap hal kehidupan mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Juga kami berdoa buat pelayanan misi, Tuhan. IPM yang ada, Tuhan. Isaac Present Ministry, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Tuhan berkati pendidikan yang ada di Toraja. Kami juga berdoa buat perintisan pendidikan untuk suku anak dalam dan rumah Bapakku juga, Tuhan. Kami berdoa kiranya pelayanan misi ini membawa dampak buat bangsa dan negara, Tuhan. Buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan memperluaskan kerajaan Allah. Mereka akan terus menyambarkan keselamatan yang dari Tuhan. Mereka akan terus menginjil. Mereka akan dipersiapkan menjadi orang-orang yang militan, yang tangguh di dalam Tuhan. Biar setiap orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kami percaya ini waktu Tuhan. Kami berdoa buat pemulihan keluarga-keluarga Kristen. Bangkitnya mesbah-mesbah keluarga di tengah-tengah orang percaya. Anak-anak orang tua terikat dengan tipu daya duniawi dan keinginan daging agar dilepaskan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga akan pulih ketika mereka membangun mesbah keluarga. Juga kami berdoa buat pemberita-pemberita Injil, Tuhan. Para gembala-gembala, guru-guru sekolah Alkitab, sekolah teologi sampai guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati juga para penginjil, evangelis dalam kehidupan mereka. Berkati para pendoa syafaat, pelayanan-pelayanan misi pendidikan yang mereka lakukan baik di penjara, semua hamba-hamba Tuhan agar dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Setiap media yang ada, baik tatap muka maupun online, untuk pemberitaan Injil, semua kiranya Tuhan pakai. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan beserta keluarga yang sedang mengalami persekusi baik secara fisik maupun mental. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka agar setiap masalah mereka dapat alami, dapat atasi dengan baik, Tuhan. Kami juga berdoa buat ancaman virus COVID dengan varian yang terus berkembang, ancaman bencana alam yang ada di Indonesia. Berdoa buat cuaca, Tuhan, yang sekiranya banyak kami dengar ada cuaca ekstrim, ada banyak hal gangguan di dalam bencana alam, gunung-gunung yang sedang aktif, serta potensi gempa dan tsunami. Agar Tuhan tolong setiap keadaan di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, umat-Mu akan menjadi saksi, penyalur kasih dan terang-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia yang kami kasih. Berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Aruf Amin, serta kementerian yang ada di dalamnya. Pemerintah daerah, baik Pemda tingkat 1, tingkat 2, sampai RT RW, Tuhan. Tentara Nasional Indonesia beserta jajaran serta kepolisian. Dan kami juga berdoa setiap orang yang menjaga NKRI sebagai terdepan di bangsa ini, Tuhan. Berkati mereka, Bapa. Dan umat Tuhan yang duduk di pemerintahan
dan di militer maupun di kepolisian dapat menjadi berkat dan saksi Kristus. Yes. Dijauhkannya dari keinginan untuk berbuat korupsi dan pelanggaran hukum yang mempermalukan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dengar doa kami. Kami percaya, kami naikkan doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga terus berdoa buat firman yang sudah kami dengar bersama. Tuhan tolong, Tuhan berkati juga para donatur agar Injil dapat terus diberitakan di berbagai tempat. Amen. Berdoa buat keluarga-keluarga para donatur agar mereka diberkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya doa pagi.